Selamat siang pemirsa, Breaking News hadir menemani siang Anda. Tak terasa pendaftaran magang UB 2 telah resmi berakhir. Hari ini kita kedatangan salah satu peserta magang dari Makassar, yaitu Bapak Wahyu Arianto. Untuk Bapak Wahyu, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Arianto. Saya adalah lulusan statistika dari Universitas Negeri Makassar dengan IPK 3,91. Saya adalah seseorang yang tertarik di bidang data dan bisnis, di mana saya percaya bahwa keputusan strategi bisnis yang baik selalu didukung oleh data yang kuat. Selama studi, saya belajar bagaimana mengolah data, mulai dari pengumpulan data, pembersihan data, analisis data, hingga visualisasi data. Saya juga pernah magang di Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, di mana saya mengerjakan penginputan dan analisis data publikasi statistik. Pengalaman akademik dan magang yang saya jalani membuat saya semakin yakin bahwa dunia data dan bisnis analisis adalah jalur karir yang ingin saya tempuh. Saya bersemangat untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam lingkungan kerjaan dinamis, sekaligus terus belajar dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Sebenarnya apa sih motivasi dan komitmen Bapak Wahyu hingga mengikuti program permagangan nasional di Telkom Indonesia? Motivasi saya mengikuti program ini sederhana namun kuat. Saya ingin belajar dan berkembang di lingkungan profesional, namun tetap berorientasi pada data. Saya melihat bahwa perusahaan telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada transformasi digital dan pemanfaatan data secara strategis. Saya berkomitmen untuk mengikuti program permagangan ini selama 6 bulan ke depan, berkontribusi terhadap proyek-proyek yang diberikan, serta menjaga profesionalitas, integritas, dan attitude kerja yang baik. Bagi saya, kesempatan magang ini bukan hanya tempat berkembang, tapi juga tempat saya memberikan dampak nyata kepada perusahaan. Saat ini, Bapak Wahyu sedang sibuk dengan kegiatan apa saja? Saat ini, saya sedang aktif melakukan beberapa kegiatan seperti belajar mandiri untuk meningkatkan kemampuan analisis data saya, dan saya juga meningkatkan kemampuan visualisasi data saya seperti belajar Power BI untuk membuat sebuah dashboard. Selain itu, saya memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai driver Gojek yang mengajarkan saya kedisiplinan, komunikasi, dan manajemen waktu. Semua itu saya lakukan untuk terus mengasah keterampilan saya sekaligus menjaga produktivitas saya sebagai seorang fresh graduate. Lalu, bisa diceritakan proyek-proyek apa saja nih yang paling berkesan yang pernah Bapak kerjakan? Salah satu proyek menarik yang pernah saya kerjakan adalah membuat sebuah dashboard penjualan mesin yang tersebar di 4 lokasi berbeda. Proyek ini menjadi pengalaman berharga karena saya bekerja layaknya seorang bisnis analis profesional, mulai dari pengolahan data hingga memberikan rekomendasi bisnis yang dapat ditindaklanjuti. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai bisnis analis yang bertanggung jawab mulai dari proses pembersihan data, analisis, hingga penyusunan insight dan rekomendasi bisnis. Proyek ini saya selesaikan dalam waktu kurang lebih 3 bulan bersamaan dengan pengerjaan weekly assignment lainnya di RevoU. Tahapan yang saya kerjakan dimulai dari data cleansing, yaitu membersihkan data transaksi penjualan dari 4 lokasi vending mesin. Nah, setelah data bersih, saya melakukan exploratory data analysis atau EDA untuk memahami pola penjualan di setiap lokasi dan merumuskan sebuah business question utama. Setelah itu, saya membuat dashboard bersama teman-teman kelompok saya, di mana berikut adalah dashboard yang berhasil saya bangun. Adapun kendala yang saya hadapi dalam proyek ini yaitu kendala pertama, saya cukup kesulitan untuk menentukan layout dan jenis chart yang tepat untuk memvisualisasikan data. Untuk solusinya, saya mempelajari kembali materi visualisasi dari RevoU, melihat berbagai contoh dashboard di internet, dan mencoba beberapa versi dashboard. Nah, dari beberapa versi tersebut, saya akhirnya menemukan struktur dashboard yang lebih rapi, jelas, dan mudah untuk dipahami. Kendala kedua yang saya alami yaitu saya memiliki data penjualan yang cukup banyak sehingga membuat saya sulit menentukan insight mana yang paling penting untuk di-highlight. Untuk solusinya sendiri, saya kembali fokus pada business question utama saya, yaitu mengapa sih beberapa lokasi memiliki performa penjualan yang lebih rendah. Dengan fokus tersebut,
Saya menemukan bahwa masalah utama bukan pada jumlah pengunjung, tetapi ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan lokasi. Nah, dari dashboard yang saya bangun, terlihat jelas bahwa setiap lokasi memiliki karakteristik pelanggan yang berbeda. Ada beberapa lokasi dengan penjualan rendah, bukan karena sedikitnya pengunjung, tetapi karena produk yang dijual kurang relevan dengan kebutuhan konsumen di lokasi tersebut. Nah, berdasarkan teman tersebut, saya menyarankan agar perusahaan menyesuaikan jenis produk menurut karakteristik lokasi. Contohnya yaitu di lokasi early aspal yang merupakan lokasi dengan penjualan terendah dan termasuk area konstruksi yang memiliki banyak pekerja. Nah, saya merekomendasikan untuk memperbanyak stok minuman energi dan air mineral. Hal ini saya lakukan karena pekerja konstruksi biasanya membutuhkan tenaga ekstra dan bekerja di bawah panas matahari sehingga membutuhkan hidrasi yang cepat. Saya merasa proyek ini sangat berkesan karena memberikan saya pengalaman nyata bahwa data tidak hanya harus dianalisis, tetapi juga harus ditampilkan dengan visual yang mudah dipahami oleh banyak orang. Dari proyek ini, saya semakin yakin bahwa saya cocok bekerja di dunia bisnis analis, terutama karena saya sangat menikmati proses menemukan insight yang bernilai untuk bisnis. Yang terakhir nih, Pak Wahyu. Tools apa saja sih yang dapat Bapak gunakan, serta bagaimana tingkat kemahiran Bapak dalam menggunakan tools tersebut? Untuk analisis data, saya biasa memakai Python dengan tingkat kemahiran 8/10, RStudio dengan tingkat kemahiran 8/10, SQL 6/10, Microsoft Excel 9/10, SPSS 8/10, dan untuk visualisasi data, saya biasa memakai Looker Studio dengan tingkat kemahiran 7/10, Power BI dengan tingkat kemahiran 4/10, dan Microsoft Excel 8/10. Untuk presentasi, saya biasa memakai Microsoft PowerPoint dan Canva dengan masing-masing tingkat kemahiran 8/10. Baik, Bapak Wahyu, terima kasih telah berbagi banyak hal hari ini. Demikian breaking news yang ini. Jika ingin menyaksikan episode selanjutnya, silahkan menghubungi Bapak Wahyu. Sampai jumpa pada episode berikutnya.